Coba bayangin deh, malam Natal, Anda dokter muda, jaga sendirian di bangsal rumah sakit. Terus konsultan senior Anda bilang, "Selamat Natal ya Ali, jangan sampai ada yang mati." Waduh, kebayang tekanannya ya. Banget. Dan bener aja, dia kewalahan sampai jatuhkan nampan alat medis gitu. Ngerasa gagal total, padahal udah kerja keras banget. Nah, itu pengalaman nyata Ali Abdal, penulis buku yang jadi sumber kita kali ini. Dan momen itu katanya jadi titik balik buat dia ya. Betul, dia jadi mikir ulang soal kerja keras dan produktivitas. Anda sendiri pernah nggak sih ngerasa mirip? Kayak udah jungkir balik kerja keras tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, malah tambah stres. Atau mungkin sering dengar kutipan Muhammad Ali yang menderitalah sekarang, nikmati sisa hidupmu sebagai juara. Itu kan sering banget dipakai buat alasan ya, buat nge-push diri habis-habisan. Iya, seolah-olah harus sengsara dulu gitu ya, baru bisa sukses. Padahal, gimana kalau ada cara lain? Nah, cara yang mungkin lebih, lebih manusiawi dan membahagiakan. Itu dia intinya. Di pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau ngupas tuntas nih sebuah gagasan yang, jujur aja kedengarannya agak aneh di awal. Produktivitas yang membahagiakan atau feel good productivity. Sumber utamanya dari buku yang judulnya sama ya, karya Ali Abdal tadi, Ya. yang dari dokter jadi pakar produktivitas itu. Iya, jadi misi kita kali ini adalah membongkar pendekatan produktivitas yang fokusnya justru ke perasaan enak, perasaan positif, sebagai bahan bakar utamanya. Bukan cuma hasil akhir, atau malah sesuatu yang harus dikorbanin. Ini penting banget loh buat Anda. Apalagi kalau Anda sering ngerasa kayak kejebak di rutinitas kerja keras, tapi kok nggak puas-puas ya. Atau malah ngerasa bersalah gitu kalau lagi istirahat nggak produktif. Rasa bersalah pas nggak ngapain, itu kayaknya relate banget ya buat banyak orang. Banget. Nah, memahami hubungan antara perasaan sama kinerja itu bisa jadi kunci buat keluar dari burnout, dari kelelahan. Dan nemuin cara kerja yang lebih enak, lebih sustainable, dan ya ujung-ujungnya lebih bikin bahagia. Ini bukan cuma pasif merasa enak aja loh ya, tapi ada strategi aktifnya. Oke, menarik nih. Mari kita bedah deh ide intinya. Jadi si Ali Abdal ini dulunya tuh percaya banget sama mantra kerja keras pangkal sukses. Pokoknya hustle culture gitu deh. Kayak kebanyakan orang lah ya awalnya. Iya, tapi pengalaman dia di rumah sakit itu, ditambah dia kan juga belajar psikologi ya, itu bikin dia sadar, kok kayaknya budaya kerja Rodi ini malah bikin sengsara dan gak efektif ya. Dia mulai nanya, masa sih harus begini caranya? Dan ternyata sains juga mendukung keraguan dia itu. Ada loh eksperimen klasik yang menarik banget dari psikolog Alice Eason. Gimana tuh eksperimennya? Jadi peserta dikasih teka-teki nih. Gimana caranya nempelin lilin ke dinding gabus pakai alat yang ada lilin, korek api sama sekotak paku payung tapi lilinnya nggak boleh netes ke bawah. Oke. Agak tricky ya. Iya, banyak yang bingung fokusnya cuma ke fungsi paku payungnya aja. Tapi ada satu kelompok peserta yang sebelum dikasih teka-teki mereka dikasih hadiah kecil, permen gitu. Cuma permen loh. Terus? Nah, kelompok yang moodnya jadi sedikit lebih baik gara-gara permen ini ternyata secara signifikan lebih banyak yang nemuin solusi kreatifnya, yaitu kosongin kotak paku payungnya, tempel kotaknya ke dinding pakai paku, terus taruh lilin di atas kotaknya. Wow. Jadi cuma gara-gara permen, mood naik dikit, langsung kepikiran solusi out of the box gitu ya? Persis. Intinya, mood positif itu sekecil apapun kelihatannya bisa membuka pikiran kita, bikin kita lebih kreatif. Ini nyambung sama riset lain, kayak teorinya Barbara Fredrickson, namanya Broaden and Build. Broaden and build, gimana tuh? Jadi, emosi positif itu katanya bisa memperluas, broaden kesadaran kita. Kita jadi bisa lihat lebih banyak pilihan, lebih banyak solusi. Kayak tadi, lihat kotak bukan cuma sebagai wadah paku. Terus dalam jangka panjang, emosi positif ini juga membangun, build sumber daya kita kayak ketahanan mental, kreativitas, koneksi sosial. Jadi nggak cuma enak sesaat ya, tapi ada manfaat jangka panjangnya juga. Betul. Bahkan ada juga hipotesis undoing dari Fredrickson juga. Emosi positif itu bisa menetralisir efek negatif stres ke tubuh kita. Hormon stres dilawan sama hormon rasa senang, kayak dopamin, serotonin, endorfin. Jadi kita lebih cepat pulih dari stres. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, kesimpulan besarnya yang cukup bikin kaget itu apa dong? Ya itu tadi, bahwa merasa bahagia itu seringkali bukan hasil dari kesuksesan, tapi justru malah jadi penyebab kesuksesan itu sendiri.
Ada meta-analisis besar yang melibatkan ratusan ribu orang dan hasilnya nunjukin korelasi kuat. Orang yang lebih bahagia cenderung lebih sukses di kerjaan, hubungan, bahkan kesehatan. Wah, ini benar-benar membalik logika umum ya. Biasanya kan kita mikir, kerja keras dulu, sukses, baru deh bahagia. Ini malah dibalik. Iya, jadi mungkin fokusnya perlu digeser dikit nih. Bukan ngejar sukses biar bahagia, tapi fokus merasa lebih baik supaya bisa lebih sukses dan produktif. Oke, ini menarik banget. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa merasa lebih baik secara konsisten pas lagi kerja atau ngerjain tugas? Kan nggak mungkin juga happy terus-terusan. Mengusulkan 3 sumber energi utama yang dia sebut energizers atau pengisi energi. Ada 3. Bermain, play, berkuasa, power, sama orang lain, people. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, bermain atau play. Kenapa ini penting buat produktivitas? Bukannya main itu justru kebalikannya kerja serius ya? Nah, itu dia kesalahpahamannya. Coba deh lihat cerita Richard Feynman, fisikawan jenius itu. Dia pernah loh ngerasa jenuh banget sama fisika. Oh iya? Terus gimana? Yang bikin semangatnya balik lagi itu bukan paksaan atau kerja lebih keras, tapi justru aktivitas iseng, bermain menganalisis piring yang dilempar orang terus muter-muter di kantin kampusnya. Dari main-main, malah muncul ide brilian yang akhirnya bawa dia dapat Nobel. Wow, dari main lempar piring. Iya, jadi bermain itu punya kekuatan buat ngeredain stres, bikin tantangan jadi terasa lebih ringan. Kuncinya itu ngubah mindset kita. Dari yang tadinya aduh ini harus selesai, jadi wah coba kita lihat apa yang terjadi kalau gini. Ada unsur eksplorasi, penasaran. Menarik. Terus gimana caranya kita bisa bermain dalam kerjaan sehari-hari yang mungkin ya gitu deh agak monoton atau bikin stres? Ada beberapa cara sih. Pertama, coba turunin tekanannya. Fokus ke prosesnya, jangan cuma mikirin hasil akhirnya aja. Kayak kita naik gunung. Kan serunya di perjalanannya juga, bukan cuma pas nyampe puncak kan? Benar juga ya. Nah, anggap aja tugas itu kayak eksperimen atau game. Kedua, suntikin rasa penasaran sama petualangan kecil. Misalnya, coba rute baru ke kantor, atau kerja dari kafe yang beda sesekali, atau belajar skill baru yang nggak nyambung langsung sama kerjaan utama, kayak side quest gitulah dalam hidup. Side quest, istilah game banget ya. Iya. Terus, coba kenali juga gaya bermain Anda. Apa Anda suka kompetisi? Suka eksplorasi? Suka bikin sesuatu? Atau suka ngumpulin informasi? Kalau elemen ini bisa dimasukin ke kerjaan, wah bisa jadi lebih asyik tuh. Jadi intinya gimana caranya kita bisa nambahin sedikit rasa petualangan atau kesenangan dalam rutinitas biar nggak flat aja gitu ya. Oke, itu bermain. Sekarang pengisi energi kedua, berkuasa atau power. Wah ini kedengarannya agak gimana gitu ya, agak intimidatif. Bukan gitu maksudnya. Ini bukan soal menguasai orang lain. Justru kebalikannya. Ini tentang pemberdayaan diri. Tentang ngerasain agency. Ngerasa kita punya kendali atas hidup dan kerjaan kita. Oh oke, agency, rasa punya kendali. Contoh bagus itu Netflix. Dulu kan mereka hampir bangkrut. Nawarin diri ke blockbuster aja ditertawain. Sekarang Raksasa. nah, salah satu kunci sukses mereka, kata Patty McCord yang ngerancang budayanya, itu kebebasan dan tanggung jawab. Mereka ngasih otonomi dan kepercayaan ke orang-orangnya buat ambil keputusan. Rasa berkuasa di sini tuh, ya itu, ngerasa kompeten dan bisa ngarahin diri sendiri. Oke, rasa punya kendali dan kompeten. Itu masuk akal sih. Tapi gimana cara bangunnya kalau kita seringnya ngerasa nggak mampu atau nggak berdaya gitu ngadepin tugas? Nah, kuncinya ada di self-efficacy. Itu loh, yakinan sama kemampuan diri sendiri. Konsepnya Albert Bandura. Cara paling efektif buat bangun ini tuh lewat penguasaan enaktif atau enactive mastery. Gimana tuh maksudnya? Belajar sambil jalan, sambil ngelakuin. Jadi, raih kemenangan-kemenangan kecil, jangan nunggu sampai ngerasa 100% siap, baru mulai. Mulai aja dari yang kecil, hadapi tantangan dikit-dikit, tiap berhasil rasa percaya diri kita nambah buat hadapin tantangan berikutnya. Oh, jadi kayak leveling up gitu ya pelan-pelan? Iya, betul. Terus adopsi juga pikiran pemula atau shoshin dalam Zen. Jadi hadapi tugas tuh tanpa asumsi, terbuka buat belajar hal baru. Selain itu, penting juga bangun rasa kepemilikan atau otonomi. Sebisa mungkin fokus ke aspek proses yang bisa Anda kontrol, bukan hasil yang kadang di luar kendali kita kan. Bener juga.
Coba deh, ganti cara ngomong ke diri sendiri. Bukan saya harus, tapi saya memilih untuk. Pilihan kata ini aja bisa nambahin rasa kontrol loh. Wah iya ya, kata-kata sederhana tapi ngaruh. Oke, jadi langkah kecil, ngerasa punya pilihan. Nah, tadi ada 3 kan pengisi energinya. Bermain, berkuasa, satu lagi? Satu lagi itu people atau orang lain. Ini sering banget dilupain, padahal penting banget. Orang lain? Maksudnya gimana tuh? Ya, terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, kolega, mentor, itu sumber energi yang luar biasa loh. Interaksi sosial yang positif itu kan ngeluarin hormon kayak oksitosin. Itu nggak cuma bikin mood bagus, tapi juga bisa nurunin stres, ningkatin fokus, dan kemampuan kolaborasi. Oh, jadi ngobrol santai sama teman kantor pas makan siang itu bukan buang-buang waktu ya? Justru investasi energi. Jangan anggap remeh koleksi sosial itu. Oke, jadi kita punya 3 pengisi energi, bermain, berkuasa, atau punya kontrol, dan terhubung dengan orang lain. Tapi nih, kadang udah punya energi pun kita tetap aja macet, nunda-nunda kerjaan. Nah, Ali Abdal nyebut ini blockers atau penghambat. Apa aja tuh dan gimana cara ngatasinya? Dia punya analogi bagus nih. Katanya kayak ada kerikil di sepatu. Sepatunya bagus, motivasi tinggi, kakinya kuat, disiplin. Tapi kalau ada kerikil, jalannya tetap aja sakit dan lambat. Solusinya, ya keluarin kerikilnya. Masuk akal. Kerikilnya apa aja tuh? Ada 3 kerikil utama. Ketidakpastian, uncertainty, ketakutan, fear, sama satu lagi kelembaman, inersia. Oke, kerikil pertama, ketidakpastian. Ini kayak nyetir pas lagi kabut tebal gitu ya. Jadi ragu mau maju karena nggak jelas arahnya. Tepat, ketidakpastian itu bikin ambigu. Dan otak kita tuh nggak suka ambiguitas. Jadi kita cenderung nunda deh. Solusinya adalah kejelasan. Kejelasan. Gimana caranya biar jelas? Pertama, perjelas mengapa. Tujuan sebenarnya dari tugas ini apa sih? Pakai teknik 5 whys atau pahami commander's intent kayak di militer itu bisa bantu. Apa tujuan utamanya, kondisi akhirnya gimana? Kedua, perjelas apa. Langkah pertama yang paling kecil dan konkret itu apa? Pecah tugas gede jadi kecil-kecil. Ali nyaranin tujuan nice. Near term, jangka pendek. Input based, berbasis usaha, bukan hasil. Controllable, bisa dikontrol. Sama energizing, bikin semangat. Nice goals ya. Beda sama smart goals yang biasa didengar. Iya, ini lebih fokus ke proses dan energi. Ketiga, perjelas kapan. Jadwalin kapan persisnya mau ngerjain tugas itu di kalender, time blocking. Atau pakai niat implementasi, kayak kalau pas X terjadi, saya akan Y. Ini ningkatin banget kemungkinan tugasnya dikerjain. Jadi kalau lagi bingung mau mulai dari mana, berhenti dulu, tanya, kenapa ini penting? Langkah pertamanya apa? Kapan mau dikerjain? Gitu ya? Persis, itu udah bisa ngilangin banyak kabut loh. Nah, kerikil kedua, ketakutan. Ah, ini nih. Takut gagal, takut dihakimi, takut nggak sempurna, takut nggak cukup baik. Ini kayaknya musuh bebuyutan banyak orang ya. Banget. Contoh ekstrimnya mungkin si Alex Honnold, pemanjat free solo itu, yang katanya pusat rasa takut di otaknya kurang aktif. Tapi kan kita nggak gitu. Iya, kita manusia normal yang punya rasa takut. Terus gimana ngadepinnya? Solusinya bukan ngilangin rasa takut, itu kayaknya nggak mungkin ya. Tapi nemuin keberanian buat tetap jalan meskipun takut. Pertama, coba kenali dan kasih nama ketakutan itu. Riset nunjukin, cuma dengan ngasih label aja, misal, saya lagi cemas nih soal presentasi, itu bisa ngurangin intensitasnya loh. Oh iya? Cuma dikasih nama aja? Iya, kedua, coba rasionalisasi ketakutannya. Pakai aturan 10-10-10 deh. Tanya ke diri sendiri, masalah ini bakal sepenting ini nggak ya 10 menit lagi, 10 minggu lagi, 10 tahun lagi? Seringnya jawabannya enggak kan? Ini bantu kasih perspektif. Atau nilai ulang situasinya. Emang standarnya setinggi itu ya? Jangan-jangan kita aja yang berlebihan mikirin ekspektasi orang? Bener juga sih. Kadang kita terlalu mikirin apa kata orang ya. Nah, itu nyambung ke trik ketiga. Sadari efek sorotan atau spotlight effect. Kita tuh sering mikir orang lain merhatiin kesalahan kita jauh lebih detail daripada kenyataannya. Padahal mah, mereka juga sibuk sama urusan sendiri. Atau bisa juga pakai efek Batman. Efek Batman. Gimana tuh? Pakai kostum? Haha, gak harus.
Tapi intinya, ciptain alter ego atau persona yang lebih berani buat hadapin tugas yang bikin takut itu. Kayak penyanyi Adele kan punya Sasha Fierce. Jadi kayak pakai topeng keberanian gitu, sampai akhirnya beneran jadi berani. Wah, unik juga caranya. Oke, itu ketakutan. Terus kerikil ketiga tadi apa? Kelembaman. Iya, inersia atau kelembaman. Ini tuh rasa berat buat mulai gerak dari kondisi diam. Kayak hukum fisika aja. Benda diam cenderung tetap diam. Kadang kita udah tahu harus ngapain, nggak terlalu takut juga, tapi kok ya males banget buat mulainya. Nah, ini sering banget nih. Susah banget buat mulai. Solusinya adalah bikin langkah pertama jadi gampang banget. Kurangi gesekan buat mulai. Ada teknik populer aturan 2 menit dari David Allen. Kalau tugas bisa selesai dalam 2 menit, kerjain aja sekarang. Atau kalau tugasnya gede, cukup komitmen kerjain 2 menit aja dulu. Cuma 2 menit? Iya, cuma 2 menit. Seringnya kalau udah mulai jalan 2 menit, momentumnya kebangun sendiri, jadi keterusan deh. Yang penting dobrak dulu rasa males buat mulainya itu. Oke, jadi buat ngelawan malas mulai, fokus aja ke 2 menit pertama. Sip, sip. Nah, kita udah bahas cara isi energi, cara atasin hambatan, terus gimana caranya biar ini semua awet, nggak malah jadi burnout. Ini bagian terakhir ya, sustain atau menjaga produktivitas. Burnout ini beneran masalah serius loh. WHO aja udah ngakuin ini fenomena terkait kerjaan. Ali Abdaal ngidentifikasi ada 3 jenis utama. Overexertion, kebanyakan kerja, terlalu forsir diri. Depletion, energi habis terus meskipun udah istirahat. Sama misalignment, ngerjain hal yang nggak sesuai nilai atau nggak terasa berarti. 3 jenisnya ternyata. Terus solusinya gimana? Ada 2 strategi utama buat ngelawannya, konservasi sama penyelarasan. Oke, kita bahas konservasi dulu ya. Ini buat ngelawan overexertion yang kebanyakan kerja itu. Contohnya tadi LeBron James yang sengaja jalan di lapangan buat hemat energi ya. Betul, energi kita tuh kayak baterai terbatas. Jadi harus dipakai dengan bijak. Solusinya kedengeran gampang tapi susah dilakuin. Lakukan lebih sedikit. Lakukan lebih sedikit, bukannya harus lebih banyak biar produktif? Nah, itu mindset lama. Lakukan lebih sedikit hal yang tidak penting. Artinya, harus berani bilang tidak. Pakai aturan hell yeah or no dari Derek Sivers deh. Kalau ada tawaran atau proyek yang nggak bikin Anda semangat banget, hell ya bilang aja nggak. Ingat biaya peluang. Tiap kali kita bilang ya ke sesuatu, kita bilang tidak ke hal lain yang mungkin lebih penting. Bener juga ya, harus milih prioritas. Terus, lawan distraksi dengan cerdas. Sedikit distraksi mungkin oke, tapi kalau kebanyakan multitasking atau gonta-ganti tugas terus, itu nguras energi mental banget. Coba deh kurangin gesekan digital, matiin notif nggak penting, jadwalin waktu cek email atau medsos, dan yang paling krusial, lebih banyak istirahat. Istirahat ya? Iya, bukan cuma tidur malam loh ya, tapi istirahat pendek di sela-sela kerja. Jadwalin istirahat itu sama pentingnya kayak jadwalin rapat. Istirahat itu bukan malas-malesan, tapi investasi buat performa puncak. Oke, jadi konservasi energi itu intinya pilih prioritas, jaga fokus, dan jangan pelit istirahat. Nah, sekarang strategi kedua, penyelarasan atau alignment. Ini buat ngatasin misalignment burnout ya, yang ngerasa kerjaan nggak ada artinya itu. Solusinya ya selaraskan tindakan kita sama nilai-nilai inti kita. Nilai-nilai inti. Gimana caranya biar nyambung? Ada riset menarik dari Canon Sheldon soal pendaki Pacific Crest Trail. Ternyata motivasi yang paling kuat buat nyelesain tantangan jangka panjang sekaligus ngerasa bahagia itu bukan cuma karena dipaksa eksternal atau karena seneng aja, intrinsik, tapi motivasi identified. Identified. Maksudnya? Maksudnya, kita ngelakuin sesuatu karena kita secara pribadi percaya sama nilai dan pentingnya tujuan itu, meskipun prosesnya mungkin susah atau nggak selalu menyenangkan. Kita lihat kenapanya lebih besar daripada gimananya. Oke. Terus gimana cara nemuin nilai-nilai itu dan nyambunginnya ke kerjaan kita sehari-hari? Kedengarannya agak abstrak ya? Bisa dimulai dari refleksi jangka panjang. Coba deh latihan metode ulogi. Bayangin pas pemakaman Anda nanti, Anda pengen orang ngomong apa soal hidup Anda. Itu bisa bantu banget nemuin apa yang paling berarti buat Anda. Wah, dalam juga ya. Terus buat jangka menengah, ada latihan roda kehidupan atau wheel of life. Itu buat ngepetain tingkat kepuasan kita di berbagai area hidup, karir, kesehatan, hubungan, dan lain-lain. Jadi ketahuan mana yang perlu perhatian lebih. Nah, buat jangka pendek, harian,
Coba tiap pagi tentuin 3 misi penyelarasan. Pilih 3 hal spesifik yang mau Anda lakuin hari itu yang secara sadar mendukung nilai atau tujuan jangka panjang Anda. Oh, jadi nilai-nilai yang abstrak tadi jadi lebih konkret ya lewat tindakan harian? Betul. Terus jangan takut juga buat eksperimen penyelarasan. Kalau ada area hidup yang rasanya kok nggak pas, coba deh bikin perubahan kecil. Terus amati efeknya. Siapa tahu jadi lebih baik. Jadi, ini kayak proses terus-menerus ya, ngecek kompas batin kita, mastiin arahnya udah bener, sesuai yang kita mau. Ini pertanyaan refleksi penting nih buat Anda yang dengerin. Gimana caranya Anda bisa lebih sadar ngelola energi dan mastiin apa yang Anda lakuin itu sejalan sama apa yang benar-benar penting buat Anda. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, filosofi produktivitas yang membahagiakan ini intinya bukan nyuruh kita maksain diri sampai hancur, tapi justru gimana caranya kita secara cerdas, secara sengaja, nyiptain kondisi biar bisa merasa baik pas lagi ngerjain hal-hal penting. Iya, ini soal ngelola energi kita lewat bermain, rasa berkuasa, koneksi sama orang lain. Terus ngatasin hambatan emosional kayak ketidakpastian, ketakutan, sama rasa malas buat mulai. Dan juga bangun cara kerja yang awet lewat hemat energi dan nyelarasin sama nilai-nilai kita. Kuncinya di pengelolaan diri secara menyeluruh ya, bukan cuma soal kerjaan aja. Betul banget. Dan yang paling penting diingat nih, gak ada satu resep ajaib yang cocok buat semua orang. Ini sifatnya personal banget. Kuncinya itu justru jadi kayak ilmuwan produktivitas buat diri sendiri. Ilmuwan produktivitas. Maksudnya gimana tuh? Ya, jangan cuma nerima informasi ini gitu aja, tapi coba bereksperimen. Pilih satu aja ide atau strategi kecil dari obrolan kita hari ini yang paling bikin Anda penasaran. Mungkin mau coba aturan 10-10-10 pas lagi cemas, atau besok coba jadwalin 1 kali istirahat pendek tanpa rasa bersalah, atau identifikasi satu side quest kecil buat minggu ini. Coba aja. Eksperimen kecil ya kuncinya. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Gimana kalau langkah pertama menuju produktivitas yang lebih baik, yang lebih awet, itu bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi justru tentang merasa lebih baik. Kira-kira eksperimen kecil apa nih yang bakal Anda coba minggu ini buat ngetes gagasan yang cukup radikal itu dalam hidup Anda sendiri? Pertanyaan menarik tuh. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya ya.